Baiklah Nana, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya rapikan dulu mejanya. Dan jika ada sampah silakan dipungut dan dibuang ketika kita selesai pembelajaran nanti. Baik, Bu. Kemudian pada ketua kelas silakan memimpin doa. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dah, Bu. Kita absen ya. Yang pertama adalah Ruth, Afifah, Alia, Dela Sapitri, Diva Maulidika, Eda Tunur Aulia, Dara Santi Hasjo, Nazrul Rahmi, Putri Dela Dodet, Putri Amalia Rahab, Siti Fatimah Alvin, Tasya Sapitri, Yosi Sisi. Apakah masih ada yang belum Ibu panggil, Nana? Tidak, Bu. Sudah semua, Bu. Dilihat dari mejanya masih ada yang belum mengeluarkan alat tulis. Silahkan dikeluarkan dulu ya, Nana. Baik, Bu. Baiklah Nana, hari ini kita akan mempelajari tentang barisan geometri. Pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa, Nana? Barisan aritmatika, Bu. Nah, barisan aritmatika dan geometri ini masih berhubungan ya. Ya, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada barisan geometri ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk umum barisan geometri. Kemudian peserta didik mampu menentukan suku n dari barisan geometri. Kemudian peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Adapun manfaat pembelajaran dari barisan geometri ini dalam kehidupan kita yaitu bisa mengatur perencanaan keuangan dan investasi. Kemudian bisa pengambilan keputusan atau prediksi masa depan. Sedikit kita mengulang kembali apa itu barisan. Barisan bilangan adalah bilangan yang tersusun membentuk pola berdasarkan aturan tertentu. Barisan bisa dibedakan menjadi dua, yang seperti yang tadi, barisan aritmatika dan barisan geometri. Adapun ilustrasi seperti barisan yaitu seperti dalam gambar ini, akan membentuk pola seperti ada dua korek api, 4 korek api, 8 korek api. Kan polanya berdasarkan aturan tertentu kan. Kalau ini polanya itu kelipatan 2, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada barisan geometri, kita simak dulu video ilustrasi berikut. Kita belajar semuanya. Ayo kita belajar matematika bersama apa yang kalian ketahui tentang barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Rumi akan mengikuti lomba lari maraton. Setiap hari, Rumi berlatih lari. Pada hari pertama, Rumi berlari sejauh 2 km. Pada hari kedua, Rumi berlari sejauh 4 km. Pada hari ketiga, Rumi berlari sejauh 8 km. Rumi bertekad untuk memenangkan lomba maraton ini. Berapa kilometer Rumi berlari pada hari kelima ya? Nah, dari ilustrasi tadi, apa yang Ananda pahami dari tayangan tadi? Bisa dijelaskan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Apakah ada dari anak-anak yang bisa menyimpulkannya? Ya, Bu. Terjadi kemajuan setiap Rumi berlari, Bu. Di mana pada hari pertama itu Rumi berlari 2 km, hari kedua 4 km, dan hari ketiga 8 km, Bu. Apakah ada yang lain lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya. Barisan geometri itu adalah bilangan di mana dua suku yang berurutan serta memiliki perbandingan yang sama. Nah, betul sekali. Beri aplaus untuk Anda tadi.
Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali ataupun rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Barisan geometri juga biasa disebut dengan barisan ukur. Adapun contoh barisan geometrinya yaitu seperti 3, 1, 3, 9, 27, di mana suku yang pertama dan juga suku setelahnya kelipatan berapa dia bisa menghasilkan suku setelahnya. Seperti 1 dikali kelipatan 3 hasilnya itu 3. Sedangkan 3 dilipatkan dengan 3 hasilnya itu 9 dan juga seterusnya. Adapun rumus suku ke n barisan geometris yaitu UN sama dengan AR pangkat n kurang 1, di mana UN sendiri yaitu suku ke n dan juga A itu suku pertama, N itu nomor suku dan juga R itu rasio atau perkaliannya. Nah, di sini ada contoh soal yaitu tentukanlah suku ke-7 dari barisan 128, 64, 32 dan juga 16. Untuk mencari nilainya yaitu di mana yang ditanya itu kan suku ke-7. Berarti UN-nya sama dengan 7. Nah, sedangkan nilai A-nya berapa, Nana? 1/2. Untuk R-nya 1/2. Dari mana tahu 1/2? Dari 128 bagi 40. Ah ya, betul. Dari nilai yang sudah kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam rumus, di mana A-nya 1/2. M-nya 1/2. Mendapatkan persoalan masalah. nah dari soal ini kan tentukanlah suku ke-7 dari barisan 128, 64, 32 dan 16. Jadi diketahui bahwasanya A itu kan 128. Sedangkan R-nya tadi belum kita tentukan kan? Nah, jadi rumus untuk R itu sendiri yaitu U2 per U1, di mana U2-nya itu 64 dan N-nya itu 128. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Karena kita sudah kita mengetahui apa saja syarat-syarat dari untuk mencarikan barisan geometri, maka untuk mencari U7-nya yaitu kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Untuk A-nya berapa? 128, Bu. Dikali 1/6. pangkat 7 kurang 1. 122. 8, Bu. 128 dikali 1/2 pangkat 6 berapa, Nana? 1/64. 164 dikali 128 dikali 164 berapa? 2. Baiklah, di sini Ibu juga mempunyai alat peraga fisik yaitu barisan Virgo, di mana panjangan dari barisan geometri. Dengan menggunakan contoh
Setiap tahun jumlah penduduk bertambah 1,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Berapa jumlah penduduk setelah 4 tahun? Nah, baik. Bisa disebut, diketahui saja. A-nya 500, R-nya 1,5, N-nya 4 tahun, Yang ditanya U-nya 4. U4. Jadi baik. Karena kita sudah diketahui dan ditanya, maka kita akan mencari rumus yang seperti apa pangkatnya untuk yang soal cerita kita. Kan kita mengetahui tadi kan adanya ini A untuk suku pertama, ada ini R untuk rasio. Di mana di sini ada U1, U2 sampai U8. Yang kita ketahui tadi kan A1 untuk suku pertama kan? Ya, Bu. Kemudian kita akan mencari tahu untuk U4. Maka kita tusuk A-nya ke U4. Dan untuk kolom-kolom yang kosong ini kita isi dengan rasio. Nah, dari sini kita bisa lihat U4-nya yaitu A dan R-nya sebanyak berapa, Nana? 3, Bu. Jadi maka kita dapatkan rumusnya yaitu U4 sama dengan A R kali R kali R kali R sama dengan A dikali R pangkat 3. Dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi, kita buktikan ya apakah betul atau tidak bahwasanya ini rumus yang akan kita pakai. Bu. Dengan menggunakan U4 sama dengan A R kurang 1 A dikali R pangkat kurang 1 A R pangkat 3. Berarti sama ya? Selanjutnya yaitu kita masukkan lagi nilai yang sudah kita ketahui pada rumus. Untuk A-nya berapa, Nana? 500, Bu. Untuk R-nya 1,5 pangkat 3, Bu. 1,5 pangkat 3. 500 1,5 pangkat 3 hasilnya berapa? 3,375, Bu. 3,375 dikali dengan 500 hasilnya 11.875, Bu. berapa? 1,5. Namun jikalau untuk penduduk kan nggak mungkin ada koma-koma 5 ya kan? Jadi kita menambahkan aja menjadi 1.687 penduduk. Nah, jadi jumlah penduduk setelah 4 tahun yaitu 1.687 penduduk. Sudah kita dapatkan kan hasil jumlah penduduknya? Ya, Bu. Apakah dari materi dan contoh soal yang Ibu jelaskan ada yang belum dimengerti oleh anak-anak? Iya, Bu. Karena dia sudah mengerti semuanya, kita akan lakukan diskusi kelompok di mana Ibu akan membagikan 2 kelompok, yang pertama kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Baik, Bu. Untuk soalnya itu dikerjakan nomor
Apa? Nanti berapa yang Mengerjakan semuanya ya. Yang bacakan itu ya. Tiga kali 9 27. 3 kali 81 kali 3 hasilnya adalah 200. Bagaimana Nana? Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Baiklah, silakan presentasikan untuk soal-soal dan juga materi yang sudah kalian bahas untuk perwakilan satu orang maju ke depan setiap kelompoknya ya. Baik, Bu. Ada kelompok satu, silakan maju ke depan. Satu bundar, Bu. Kelompok dua, masih siap? Sudah, Bu. Silakan di depan satu orang dari kelompoknya. Iya, Bu. Boleh kalian jelaskan terlebih dahulu pada teman-temannya mengenai hasil diskusi kelompok dua. Untuk masalah 2 diberikan barisan 3, 9, 27, 81. Tentukan suku pertama A dan rasio R. A-nya 3 dan R-nya 3. Hitung suku ke-6 dari barisan tersebut. Berarti 26 sebanyak 3 kali 2 pangkat 61, 3 kali 2 pangkat 3, 26 Baik, untuk kelompok satu apakah sama hasilnya dengan kelompok dua? Sama. Beri aplaus pada kelompok. Silakan, Putri. Diketahui yang A nilai suku pertama 100, R-nya itu 1/2. Tidaknya berapa tinggi bantuan bola pada lompatan keempat, maka yang kita cari itu U4-nya. Nah, rumus UN itu kan dari A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi U4 masukkan suku pertamanya tadi 100 dikali 1/2, ini N-nya 4 dikurang 1, maka jadi 100 setengah pangkat 3. Nah, ini 1/2 pangkat 3 yaitu 2 pangkat 3 kan 8, jadi 100 dikali 1/8 hasilnya 12,56 meter. Bagaimana kelompok satu hasilnya apa sama dengan kelompok dua? Sama, Bu. Nah, beri aplaus pada Putri. Sepertinya anak sudah paham pada materi kita yang kita jelaskan pada hari ini. Apakah anak-anak masih bersemangat? Semangat, Bu. Apakah bisa kita lanjut dengan latihan lagi? Bisa, Bu. Ice breaking dulu. Baiklah, kita ice breaking dulu ya, anak-anak. Iya. Pada anak-anak silakan berdiri. Baiklah, untuk ice breakingnya, jika ibu bilang panjang, kalian tangannya gini ya. Jika ibu bilang pendek, tangannya gini. Oke. Kemudian jika nanti ibu menunjuk salah satu dari anak-anak tentang hewan darat gitu, Pak, cari hewan darat apa gitu. Hewan udara ya, seperti hewan udara apa yang hewan di udara kayak burung. Terus tangannya jadi hewan Tangannya itu hewan sesuai dengan apa yang ibu bilang terakhir aja. gajah baik, Bu. Enggak, ibu
Mana? Pulang ke cepet-cepet. Tasya, ya mulai. Sudah belum? Menjadi Tasya, Pak. Diva rajin ke masjid. Diva, Masya Allah, tabarakallah. Juara selanjutnya Alia, juara 2 Diva, juara 3-nya Putri. Kalau udah besar akan mendapatkan poin plus ya. Silakan diperhatikan kembali. Tibalah kita pada penghujung pembelajaran kita. Baiklah, di sini siapa yang ingin membacakan kesimpulannya? Ya, Putri silakan. Barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Di mana rumusnya itu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, Bu. Nah, betul sekali. Jadi untuk kesimpulan itu baris geometri itu bisa dibilang barisan bilangan di mana dua sukunya itu berurutan untuk setiap polanya. Di mana kalau dikali 2 setiap urutan U1 U2-nya itu selalu dikalikan dengan 2. Baiklah, mungkin sekian. Oh ya, untuk pelajaran kita minggu depan jangan lupa dipelajari tentang deret geometri. Untuk tugasnya nanti Ibu kirimkan ke WA ya. Mungkin sekian dari Ibu. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada minggu depan. Semoga kita semakin lebih semangat untuk belajar matematikanya dan tetap semangat untuk meraih apa yang ingin dicapai. Sekian, bye.